Balik lagi di Open Mind bersama saya Zaki Akbar. Nah, episode kali ini kita akan membahas seputar bagaimana kondisi industri event selama pandemi. Karena salah satu sektor yang paling terpukul adalah mereka adalah yang berkecimpung di dunia industri event. Nah, untuk membahas itu saya sudah kehadiran dua narasumber. Mereka adalah Husain Muslimin, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pelaku Industri Event, dan Andi Karmila Mahafatni, Public Relation Art Pro. Seperti apa perbincangan kita? Ikuti saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Karmila. Apa kabar Bu, Pak? Iya, alhamdulillah. Oke, teman-teman Open Mind, kali ini kita kedatangan dua tamu seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ada Pak Husain Muslimin, Ketua Asosiasi Event Organizer. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Dan kedua ada Ibu Andi Karmila Mahafatni, PR Art Pro. Iya. Art Pro ya. Banget. Oke, di episode kali ini kita akan membahas seputar kehidupan I.O. Iya. Event-event, bagaimana nasib event ini selama pandemi. Wow. Ya. Nasib ya. Nah sekarang kan memang banyak mengeluh, Ya. kan yang sepanjang sepengetahuan saya banyak I.O. yang harus tiarap, betul-betul terdampak karena langsung tiarap. Itu yang saya tahu. Iya. Nah ini yang saya mau tahu lah mungkin dari Pak Husain dulu selaku Iya. Ketua Asosiasi, bagaimana sebenarnya kondisi teman-teman pelaku Oke. usaha IO ini. Saya pakai masker atau buka aja nih? Boleh pakai, Bebas ya. Pakai aja. kalau ngomong boleh dibuka. Oke. Kalau Oke, Om Zaki. Jadi teman-teman biasanya manggil saya Uceng memang. Iya. Jadi justru jarang yang tahu nama lengkap saya sebenarnya. Iya. Kak Mila saja taunya saya Uceng. Jadi sebagai asosiasi memang Live sudah hadir kan memang per Agustus kemarin. Iya. Jadi Live Celebes itu asosiasi yang menaungi teman-teman pengusaha dan pelaku industri event. Dan dalam berjalannya memang kita sempat melakukan pendataan. Jadi kan Live ini memang basisnya komunitas. ya, Dia komunitas itu sudah ada sejak 3 tahun lalu. Kemudian ya akhirnya ternyata pandemi ini membuat teman-teman akhirnya kalau dibilang tadi tiarap, nasibnya ditanya seperti apa, memang ya tiarap. betul ya Dan kondisinya itu seperti itu. sejak bulan Maret. Iya, Sejak pertama diumumkan 2 Maret 2020, memang kita sudah memprediksi bahwa pandemi seperti ini yang melarang orang berkumpul, pasti yang paling kena pertama anak I.O. Ya. Karena justru pekerjaan kami adalah pekerjaan yang ngumpulin orang, mengumpulkan massa, bikin crowd, dan seterusnya. Jadi memang kalau ini yang terdampak pertama ya kami sudah prediksi itu. Tapi jauh prediksi kami, maksudnya tidak ada kepikiran sampai bakal 6 bulan, 7 bulan, bahkan sampai Desember hari ini memang sebenarnya dampaknya masih sangat luar biasa. Dan kami memprediksi ya waktu awal-awal menjadi diskusi bagi teman-teman, ya paling ini 2-3 bulan lah Ya, beres, ya. kelar. Tapi ya alhamdulillah ternyata semua bisa kita lewati sampai hari ini. Dan secara data sebagai komunitas sempat kami melakukan pendataan, itu total terdampaknya teman-teman event itu kira-kira kalau kita kalkulasi dengan duit, jumlah omset yang hilang selama masa pandemi itu mulai Maret sampai kira-kira bulan Juni, itu sekitar hampir 50 miliar lah. Banyak juga ya. Omset yang loss gara-gara eventnya cancel semua. Oke. Ini baru dari sekitar 50 sampai 60 Ini saya klarifikasi. responden loh ya. Ini saya klarifikasi 50 miliar per I.O. Secara total. Secara total. Makassar ya. Oh iya. Makassar. Oke. Kita sempat hanya melakukan pendataan Makassar dan responden teman-teman itu sekitar 50 sampai 60 perusahaan. Jadi dampaknya itu ada di sekitar itu 50 sampai 60 miliar. Itu periode Maret sampai kira-kira Juni. Juni ya. Nah, namun akhirnya ya mungkin kondisi ini juga yang semakin menguatkan kami. Ya namanya orang sama-sama punya nasib yang sama.
akhirnya menguatkan kami. Akhirnya Live Celebes Agustus kemarin akhirnya jadi asosiasi. Jadi awal perkumpulan baru terbentuk memang. Baru terbentuk secara formal, secara berbadan hukum itu di Agustus 2020. Kami melakukan kongres di Padi Valley 5 Agustus kemarin. Tapi memang secara yang saya bilang tadi, Om Zaki ya, 3 tahun sebelumnya memang live ini sudah hadir sebagai komunitas. Oh, tapi belum secara resmi. Ya, belum secara resmi. Makanya mungkin ya itulah salah satu yang saya sampaikan tadi. Mungkin ini salah satu hikmah pandemi. Kemudian kami berkongres kemarin 5 Agustus, ya kurang lebih hadir, hampir 100 lah, 96 teman-teman pelaku dan pengusaha di industri event bergabung. Kita berkomitmen bersama untuk ayo saling menguatkan, ayo saling support, supaya ya? saling support supaya suara kita, karena memang ya mungkin termasuk Bu mungkin Mila bisa rasakan itu kebijakan pemerintah memang dalam industri pariwisata ya, kami bicara industri kami saja ya, memang tumpang tindih. Tapi sayang ya, Kadang bisa, kadang tidak, sebentar bilang iya, sebentar tidak, kemudian sebentar satu yang dilarang, yang di sebelah bisa. Ada Kira-kira itu yang membuat ini jadi semakin tidak balance ya. Iya, tidak balance, tidak jelas. Ada jadi banyak teman yang merasa ada aplikasi nih. Kasarnya gitu ya. Ya kalau bicara kasarnya Om Zaki ada. Ada ya. Iya. Nah, dari Artpro sendiri ngerasain nggak itu? Kalau kita sih sebenarnya secara internal kita lebih prepare bahwa bagaimana kita secara satu IO itu bisa beraktivitas kembali gitu loh. Jadi apapun kondisinya mungkin ada kesenjangan ya, ada kesenjangan, ada yang merasa mungkin kok misalnya nih kita di new normal kan harus ada 3M, otomatis itu kan yang paling berat dari 3M itu mungkin adalah jaga jarak, social distancing. Sementara kan buktinya dari pemerintah, mungkin contoh tadi yang diungkapkan bahwa ada pilkada nanti, itu pun masih kondisi. Tapi nanti kita singgung soal pilkada ya. Ini dikit aja, sentilan aja nih, gitu tak. Nah, kalau saya sebagai IO sebenarnya lebih sibuk gimana nih kita mengatasi, gimana supaya kita bisa beraktivitas kembali, karena kan ada banyak yang terkait di dalamnya. Kita punya tenan-tenan pengusaha, terus kita punya pengunjung-pengunjung yang memang konsentrasinya mungkin penikmat fashion, yang mungkin selama pandemi ini cuma bisa menikmati lewat online. Nah, itu kan kita harus cerdas untuk memikirkan gimana nih langkah-langkah yang kita ambil supaya bisa cepat untuk mengadakan event lagi. Nah, ada nggak item-item event yang dibolehkan khusus untuk masa pandemi ini? Atau memang sudah nggak semua event dilarang begitu maksudnya? Iya, karena banyak banget jadwal-jadwal event baik di lokal Makassar maupun di Jakarta, Bandung yang cancel akibat pandemi. Di Makassar sendiri Pak Uceng, kalau misalnya ada nggak kebijakan khusus dari pemerintah, misalnya event yang dibolehkan cuman item ini atau gimana? Tema tertentu Ya, gitu jadi ya. sebenarnya sejak bulan Juni pemerintah sudah punya concern untuk masalah ini. Jadi Kemenkes itu keluarkan Permenkes 382. Itu bulan Juni kalau nggak salah, apa Juli. Dan memang di situ sudah diatur, protokolnya sudah cukup jelas. Ya. Bagaimana sebuah event diselenggarakan mulai dari pameran, gathering, launching, itu Permenkes 382 jelas panduannya. Tetapi ternyata dalam pengaplikasiannya di lapangan, ternyata banyak kendala. Ya. Kendalanya macam-macam, karena di daerah ternyata zonanya beda-beda. Dan akhirnya juga karena kami di industri event itu kan sebenarnya yang paling utama kalau bikin izin keramaian kan kita poinnya ada di kepolisian. Nah, kepolisian dia basisnya adalah instruksi Kapolri. Instruksi Kapolri tidak ada izin keramaian memang. Itu pun baru dicabut bulan September ya kalau nggak salah kemarin sempat dicabut, tapi kan diberlakukan lagi itu yang tentang izin keramaian. Jadi Permenkes 382 sebenarnya acuan utama, tapi kita coba suarakan itu ke pemerintah, pertemuan dengan Pak Gubernur, pertemuan dengan beberapa teman-teman asosiasi kan kami lakukan. Sama Pak Anggia selaku Ketua PHRI, sama Pak Dipan Abbas sebagai Asita, kemudian beberapa Pak Wali Kota juga kita sudah temui, Pak Gubernur juga sudah kita ketemui. Gugus tugas masih waktu bertugas di Balai Prajurit TNI Om Yusuf kami juga temui. Bagaimana Pak?
Permenkes 382 ini pengaplikasiannya apakah bisa kita lakukan supaya event-event ini bisa jalan. Iya. Tapi memang mentok semua karena masalah COVID ini memang national disaster. Betul. Jadi bencana nasional yang semua orang juga akhirnya tidak bisa cakap untuk menanggapinya. Jadi memang ya kami paham overlapping tumpang tindih itu terjadi karena memang kondisinya memang ini bencana baru ya. Jadi memang perlakuannya orang juga masih trial error lah. Kemudian per bulan September Pak Wali keluarkan Perwali 52 53. Iya. Nah, jadi kalau ditanya event apa yang bisa, sebenarnya Perwali 53 itu sudah bagus. Memberikan izin untuk kegiatan, event, dan pernikahan. Jadi mengatur dua tuh, Perwali 52 sama Perwali 53. Pernikahan dan Event. event. Pengumpulan orang, event. Iya. Kegiatan, acara. Sudah ada Perwali. Tapi memang Perwali itu juga dalam pengaplikasiannya juga masih belum jelas. Karena kami sempat buat diskusinya di Mall Ratu Indah, Forkopinda hadir, dari Pak Wali hadir langsung, Pak Prof. Rudi, kemudian dari ID hadir, dari gugus tugas hadir, Kapolres Tabes hadir, dari TNI juga hadir. Bahwa dalam pelaksanaan Perwali 52 53 itu yang jadi kendala adalah bagaimana Perwali itu bisa ditegakkan dalam urusan permintaan izin kegiatan. Karena izin kegiatan ini ranahnya ada di kepolisian. Iya. Nah, sedangkan di Perwali itu tidak mengatur itu. Perwali hanya mengatur kalau mau izin kegiatan silakan berkoordinasi sama camat setempat, gugus tugas setempat. Nggak menyinggung kepolisian di situ ya? Iya, jadi di situ kalau kita pahami Perwali itu sebagai sebuah peraturan, ya tidak sinkron juga sama aturan yang ada di kepolisian sebagai penerbit izin keramaian. Nah, tadi disinggung soal Perwali 53 ya? Iya. Nah, dan korelasinya dengan kepolisian itu tidak ada solusi di situ. Mungkin sempat dibahas tapi mungkin belum ada solusi atau bagaimana? Secara teknis pertemuannya cukup intensif kami lakukan sama Kapolres, Kasat Intel, Kapolres Tabes kami ketemu. Iya. Kompol Ananda Fauzi kan kami ketemu, kami diskusi juga bagaimana solusi terkait ini. Cuma memang ya poin utamanya mereka siap membantu juga, tapi kan kepolisian kan garisnya garis komando. Betul. Selama dari pusat garis instruksinya komandonya tidak ada izin untuk keramaian, ya itu sampai ke bawah tidak akan bakalan keluar. Dan tapi di dalam Perwali 53 itu memberikan ruang untuk pelaksanaan event, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian untuk perizinan cukup memberikan laporan kepada camat, lurah, camat, kemudian gugus tugas, dan ada pendampingan dari TNI dan Polri terkait pelaksanaan event. Meskipun tidak ada izin dari kepolisian ya? Ya karena itu mungkin salah satu kelemahannya. Makanya waktu diskusi di Mall Ratu Indah, Perwali 53 ini mendapat perhatian ya? Kritikan dari kebetulan ada dari PN Makassar juga. Oh iya. Jadi produk Perwali ini sebenarnya kalau mau dijadikan produk hukum harusnya jangan jadi Perwali. Harusnya jadi Perda. Karena kalau Perwali tidak ada sanksi di dalamnya. Tidak ada hukum pidana di dalamnya. Tapi kalau dia jadi Perda, makanya diskusinya itu kemarin sempat alot, tapi ya kami menganggap itu sebagai sebuah kebijakan yang tidak selesai sebenarnya, tapi ya sudahlah. Kami juga menganggap titik poin itu sudah memberi ruang yang cukup besar, utamanya bagi bukan cuma pekerja event ya, tapi utamanya untuk keluarga-keluarga yang mau melaksanakan resepsi. Betul. Jadi dengan Perwali 53 itu kemarin sebenarnya ruang yang paling dibuka adalah izin untuk pelaksanaan pesta pernikahan. Itu yang paling dibuka. Itu yang paling ruangnya semakin terbuka, karena termasuk kepentingan hotel di situ. Hotel, restoran, catering. Sebenarnya kalau industri IO-nya kan ya mungkin bagian 1/4 dari industri wedding itu, IO itu 1/4-nya lah. WO ya? Iya. Setengahnya itu ada di hotel dan restoran. 1/4-nya lagi ada di di industri catering. IO itu 1/4-nya saja. Jadi maksud saya
dengan dibukanya ruang itu sebenarnya sudah jalan nih barang-barang. Tapi memang kan satu yang teman-teman PHRI sempat komplain mengenai prasmanan box. Ya. Karena kan ya masih pamali lah ya kalau kita di Makassar kalau makan orang kawinan pakai nasi box tuh masih pamali lah kira-kira. Tapi itu akhirnya ya di beberapa kesempatan kan akhirnya jadi kebiasaan. Di beberapa wedding besar juga royal wedding yang sempat hadir di di beberapa hotel besar akhirnya kan juga pakai prasmanan box. Nah, Arturo sendiri selama kebijakan itu keluar, gue lihatnya sekarang gimana? Kalau sekarang sih tetap, karena kan kita masih banyak syarat-syarat sebenarnya, makanya juga kapasitas penyelenggaraannya juga jauh lebih sedikit, lebih kecil ya dibanding biasanya. Karena memang benar bahwa banyak efek-efek yang harus kita hindari ketika kita misalnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Apalagi kan Arpro dari tadi juga Pak Hussein udah bilang salah satu event yang baru ya setelah sekian lama vakum gitu loh. Jadi boleh dibilang kita juga akan menjadi prototipe mungkin buat teman-teman IO yang lain yang nanti juga akan melaksanakan event-event. Jadi semaksimal mungkin kita mengikuti protokol atau new normal, dan kendala-kendalanya pasti banyak lah. Kayak misalnya yang saya sebutkan tadi 3M aja tuh kita nggak bisa tiga-tiganya karena kan social distancing gimana, sementara kan banyak banget orang, kita berharap orang banyak datang, sementara kita harus menjaga jarak. Nah itu kan jadi mengatur orang masuk keluar itu agak harus repot mengatur juga, sementara orang mana mau sampai lagi kita kenal orang Makassar karakternya kayak gimana, mau disuruh nunggu berapa lama gitu kalau harus bergantian. Ngantri saja susah. Antri susah. Nah itu sih yang kita rasakan. Nah, selama pandemi sudah ada berapa event yang digarap oleh Artro? Pandemi baru. Ini baru, ya. Ini pecah telur. Pecah telur. Ini adalah kalau kami dari asosiasi melihat apa yang dilakukan teman-teman Artpro ini adalah ini event pecah telur juga untuk industri event yang secara formal dipublikasikan secara terbuka. Baru Artpro ini yang jalan. Kalau boleh tahu event apa yang kemarin jalan? Ini yang sekarang lagi berlangsung. Yang sekarang di Grand Hijab Expo. Yang Hijab Expo itu. 1 sampai 6 Desember. Ya. Luar biasa. Iya. Jadi teman-teman yang lain sudah ada Om Zaki yang bikin event. Tetapi beberapa itu eventnya event pemerintah juga ada. Tapi yang event swasta itu ada beberapa, tapi tidak ada yang secara formal terekspos. Mungkin dalam skop kecil ya. Skop kecil ya, pameran-pameran yang booth-booth kecil 2x3, satu booth gitu. Ada beberapa produk mobil, motor, perumahan itu sudah jalan. Fashion juga ada beberapa, tapi yang 1-2 sudah melakukan itu. Tapi yang benar-benar bikin pameran serius dan pakai publikasi publik terbuka, ini baru event itu. Nggak ada masalah di kepolisian ya? Nggak ada, karena kan tanpa izin juga kita nggak bisa. Jadi memang udah clear semua. Udah clear semua, karena kan kita pengurusan pajak segala macam kan itu pasti berhubungan dengan pemerintah gitu. Nah, pada pelaksanaan event itu apa yang paling mencolok perbedaannya kecuali di luar dari 3M tadi? Mencolok mungkin karena dari kapasitas pasti iya. Tapi, ada pengurangan kapasitas, iya, jumlah kapasitas ya? Karena biasanya kan kita tuh paling dikit kalau udah ngambil hall itu 2 hall, kalau khusus di Klaro ya 2 hall. Terus kemudian juga tadi Pak Hussein bilang di expose, karena tanpa expose kita nggak pede gitu kan. Kita bawa orang banyak, bukan cuma dari lokal Makassar, kita dari luar Makassar juga banyak, dan mereka berharap maksimal, apalagi ini kan perdana nih. Jadi mereka pasti berharap maksimal dengan omset yang mereka dapat kan. Nah tanpa ada expose media kan itu kayak mustahil. Antusiasnya baik peserta sama pengunjung, peserta event gimana? Kalau dilihat dari opening kemarin sih bagus, alhamdulillah, karena kita bisa lihat dari kita ada mengukur dari tiket yang kita keluarkan. Di luar dari 3M ada nggak aturan khusus yang diusulkan untuk pelaku-pelaku IO ini Pak Hussein, mungkin bisa jelaskan? Selain protokol kesehatan ada nggak? Tetap kita akan mengacu kepada Permenkes 382 sebagai aturan untuk protokol kesehatan. Jadi dan itu protokol 382 juga kan mengatur paling basic yaitu 3M itu tadi. Tapi kalau dari kami
kami ambil sampel saja. Terakhir kami melaksanakan kemarin pelantikan pengurus live juga kan, ada pelantikan kemarin, kita bikin seremonial juga. Dihadiri hampir 100 orang lah ya di Wisma Negara 9 September kemarin. Ya 2 bulan lalu ya berarti. Itu kita buat acara, protokolnya memang kita double semuanya. Dari apa yang dilakukan diatur di dalam protokol Permenkes 382, jarak kursi, suhu tubuh, itu kita lakukan, bahkan pengecekannya double. Contoh seperti ini saya share aja, memang dengan hadirnya pandemi memang ada beberapa teknologi baru lah yang hadir ya. Dan mungkin sudah ada beberapa di mall-mall juga kan sudah diaplikasikan. Sensor itu sudah bukan pakai sensor tembak lagi, tapi yang ya, pakai deteksi scan wajah. wajah kan. Kita sudah menggunakan teknologi ke sana juga, menggunakan device-device untuk itu. Kemudian protokol-protokol yang seperti itu, suhu tubuh, jarak, kemudian penggunaan hand sanitizer selalu. Kemudian bahkan kami waktu kongres di Padipale, kan namanya kongres ya, berarti model kursinya memang model padat ya, roundtable, classroom, model Classroom. classroom. Jadi setiap meja ada ATK-nya, kemudian bahkan untuk sejenis sarung mic di waktu kongres itu kami lakukan protokol tambahannya adalah setiap orang di mejanya ada sarung mic. Jadi kalau orang mau ngomong, mic-nya pindah-pindah, sarung mic-nya itu pakai sarung mic-nya masing-masing. Jadi nggak boleh ganti-gantian. Nggak boleh ganti-gantian. Mic-nya boleh ganti-gantian, tapi sarungnya harus masing-masing. tetap. Iya, karena memang sudah dibagikan sarung mic. Maksudnya yang kami mau sampaikan di situ misalnya bahwa protokolnya kita tambahkan bahkan untuk mencegah penularan virus itu. Apa Jadi, itu tidak menambah budget untuk teman-teman? Budget itu persen. itu konsekuensi. Konsekuensi ya. Itu konsekuensi dari pandemi. Dan saya kira juga apa yang dilakukan Pro hari ini juga di pameran semua berdampak. Pasti berdampak terhadap penambahan biaya komponen produksi. Benar. Jadi biaya membengkak, tapi omset ini belum tentu ya. Belum tentu. Turun bahkan turun. Kita mau tahu nih, bagaimana kondisi budgeting biaya operasional ini selama pandemi? Apakah ada banyak penambahan atau bagaimana? Dari Pak Uceng mungkin. Kalau basisnya dari teman-teman, ya saya kan dari Zetacom ya, dari perusahaan saya Zetacom. Memang event saya banyak di corporate, government, event, dan memang selama pandemi saya event-eventnya memang berubah drastis lah ya, berubah drastis dari sisi operasional. Itu yang saya diskusikan tadi, bahkan dari tidak ada ke ada. Contoh seperti masker, hand sanitizer, wastafel di setiap pintu masuk registration, kemudian sabun kemudian termogan ataupun scanning wajah. Ini adalah barang-barang yang tidak pernah ada Diadakan sekarang. sebelum event Sebelum pandemi. Itu tidak pernah ada. Sekarang harus diadakan, dan itu secara operasional biayanya juga tidak sedikit. Jadi kalau dibilang ada penambahan biaya operasional, ya sangat pasti ada. Dan itu saya pikir konsekuensi dari kita mau melakukan event, tapi dengan tetap menerapkan protokol. Dengan penekanan, tapi mungkin dari harga jasa I.O. mungkin di-up juga atau gimana? Secara teknis kalau di teman-teman ya yang kami lakukan, bahkan itu tidak terjadi. Tidak ya? Ya, itu tidak terjadi, harga akhirnya juga tidak. Bahkan ya to the point, karena memang istilahnya kalau teman-teman sekarang pacelurang toh. Iya, kalau sekarang istilah pacelurang berapa ada. Iya, kita to the point. Memang kondisinya teman-teman I.O. sekarang adalah titik yang paling terendah mungkin. Iya, ini luar biasa, cobaan yang paling berat lah. Makanya kemarin ini kan kami juga baru pulang dari Jakarta pekan lalu. Ada diskusi dengan teman-teman Backstagers Indonesia. Backstagers ini adalah satu forum juga teman-teman pekerja industri I.O. Kemarin ada sekitar 135 lah ya teman-teman hadir di Jakarta, baik online maupun offline. Ya. Semua punya pemahaman yang sama, bahwa punya kesepakatan yang sama bahwa memang kita berada di titik nadir lah ini sekarang. Industri I.O. dan ya, tapi sekali lagi kami punya perasaan yang sama bahwa pandemi ini ternyata bukan melemahkan, justru semakin menguatkan kami untuk terus menjadi seorang profesional. Itu ternyata hikmahnya.
dan Karena memaksa kami kita untuk akhirnya masuk ke industri asosiasi, kemudian bicara lebih regulasi untuk bagaimana kita berasosiasi dengan baik. mungkin kalau tidak ada pandemi asosiasi ini tidak terbentuk Om ya. Zaki, mungkin. Ada hikmahnya. Makanya saya bilang itu ada hikmahnya. Makanya saya bilang tadi, itu saya bilang tadi, pandemi ini justru menguatkan kami benar. untuk menuju hal-hal yang semakin baik. Dan memaksa teman-teman IO untuk lebih kreatif juga ya. Ya. Lebih inovatif. Ya, betul. Nah, ini kan lagi marak lagi selama pandemi, event virtual lagi tren, lagi jadi solusi bagi banyak orang, terutama instansi. Mungkin dari Artpur teman-teman ini sudah ada yang pernah beralih ke situ atau gimana? Kalau beralih sih, kalau khususnya Arpro ya, Arpro belum menjalani itu. Jadi kita sebatas mengikuti saja bahwa oh iya kita masih terus menjajaki karena kan tidak ada juga waktu pasti bahwa ini akan berakhir atau kapan ini menguat. Kalau memang nggak berakhir kan pasti menguat dengan adanya vaksin segala macam kan itu baru ancar-ancar, baru prediksi di Januari, tapi kan kita belum tahu kayak gimana. Iya. Nah, berarti kan salah satu solusinya adalah ya itu tadi, bagaimana justru bencana ini menguatkan kita. Jadi kita nggak bisa stuck di situ, kita harus tetap maju gitu, gimana pun caranya. Nah, makanya kita mengadakan event ini, tetap kita mengadakan event ini gitu. Yang sekarang sedang berlangsung. Kalau dari teman-teman IO yang lain mungkin Jadi memang kebijakan tentang virtual ini salah satu yang jadi trending memang di industri event ya. Jadi ini bulan Desember, Oktober kemarin kami sempat kerjasama. Jadi live sempat kerjasama dengan Evendo, salah satu asosiasi juga untuk industri event. Dan ada juga dari Backstagers kita berkoordinasi. Jadi dia punya program adalah webinar. Di setiap kota, ada di 11 provinsi di Indonesia, akhirnya terpilih untuk pelaksanaan webinar. Tapi sebenarnya webinarnya itu adalah isinya 3 hari, itu program edukasi bagi pekerja event, tetapi sekaligus memberikan insentif bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada teman-teman. Yang saya mau sampaikan di sini, Om Zaki, bahwa memang industri, dan itu berarti total kalau ada 11 provinsi, dikali 200, itulah kira-kira jumlah berarti sekitar 2.200. Iya. 2.200 orang yang memang mendapat insentif langsung dari pemerintah. Walaupun nilainya memang tidak terlalu banyak, tetapi itu adalah bentuk, ya mungkin itu salah satu bentuk action dari Kemenpar terhadap kepedulian industri event. Itu sudah jalan. Dan yang saya mau sampaikan tadi di poinnya di sini adalah industri itu memang berjalan secara virtual semuanya. Dan di Makassar memang ya boleh dibilang kemarin juga Bank Indonesia kan sudah bikin event ya, kemarin acara besar bahkan, dan memang digitalisasi daerah ini segera terdorong. Saya pikir ini akan terdorong lebih cepat lagi karena corona ya. Event-event virtual sudah jadi trending lah. Bahkan tapi di Makassar kita pemain untuk industri virtual kira-kira 4 sampai 5 perusahaan lah ya. Oh, sudah ada yang fokus ke situ ya? Sudah ada. Sudah ada. Itu anggota live juga, member live juga ada sekitar 4 sampai 5 perusahaan yang memang fokusnya di situ. Dan hampir semua beberapa event-event ya, kalau kita bilang istilahnya teman-teman di anak-anak IO yang sekarang banyak macunya, ini anak-anak yang online. Iya. Yang banyak macu-macunya ini anak-anak online. Apalagi kalau singgung soal live virtual, kampanye pun sekarang udah banyak virtual ya, kampanye pilkada misalnya. Iya, kampanye, tapi kan waktu deklarasi semua offline gitu. Iya. Nggak ada yang online. Jadi itu memang jadi salah satu solusi ya. Salah satu solusi, dan memang Tapi efektif nggak menurut Anda? secara delivery terhadap informasi sih efektif ya. Karena jelas kita memang menghindari kontak pertemuan langsung. Tapi secara ekonomi dan secara bisnis sebenarnya kurang bagus. Dan gregetnya juga nggak sampai. Masih kurang. Beberapa produk-produk otomotif kemarin kan juga launching online. Iya. Dan ya memang ya saya dengar-dengar ya itu kurang beda lah sama namanya kegiatan offline yang mengumpulkan massa. Brand image-nya itu kurang greget lah, Om Zaki, kira-kira gitu. Nah, tadi kita bahas di awal itu bagaimana kita singgung soal ada pilih kasih lah. Ya. Nah, di beberapa unit usaha ini kan kita lihat tempat-tempat tongkrongan di beberapa sudut di Kota Makassar
bahkan ada yang sudah bikin live music atau gimana, bahkan sampai pengunjung sampai membludak. Itu gimana tuh? Sebagai pelaku sebenarnya ya, sebagai pelaku usaha ya, kami justru bersyukur kalau ada yang ya secara bagaimana ya menanggapinya. Kalau ada yang bisa jalan sih sebenarnya alhamdulillah ya. Kita memberikan doa yang bagus buat teman-teman yang sudah bisa jalan supaya rezekinya tetap lancar. Tetapi memang karena kebijakan pemerintah ini ya apa ya namanya? Bukan pilih kasih sih kalau saya. Kalau kita bahasanya di teman-teman warkop sih sial-sialan. Iya. Ada yang kadang ada kadang yang kena sidak, ada yang tidak. Dan terus terang di anggota live itu live celebes ada 2 sebenarnya yang sudah terkena dampak dari istilahnya apa ya? Ya istilahnya sempat jadi kasus lah. Ada 2 anggota live. Itu yang pertama yang kejadian waktu SMK 4 ya. SMK 4 atau SMK 1? SMK 4, SMK 1, SMK 4 ya. Yang jelas anak Ya, sekolah lah anak ya. sekolah prom night. Sebenarnya kalau kita bilang sialnya karena yang terstory di sosial media adalah sesi yang memang apa namanya? Sesinya memang sudah kelepasan lah kira-kira istilahnya kelepasan. Padahal mereka ternyata kalau kita ikuti video lengkapnya itu protokolnya jalan. Oh iya. Mulai dari depan ada registrasi, pengecekan suhu tubuh, orang duduk social distancing. Ternyata pada saat bintang tamunya tampil, ya namanya anak muda, ya kelepasan. Namanya anak muda lagi, mas story lagi, sudah viral. Iya itu sih. Nah, kemudian ada lagi satu teman cerita bikin event. Sebenarnya secara teknis sudah dapat apa ya? Kalau saya bilang sih diskusi kami sudah dapat izin dari pihak yang berwajib. Tetapi memang levelnya itu bukan level di yang paling atas. Levelnya di level Skup kecil ya? skup kecil lah ya. Saya tidak usah sebut status ininya, tapi skup kecil. Tapi ternyata kebetulan melintas Patroli. ada pimpinan dari pihak berwajib yang levelnya lebih tinggi melihat kok ada acara. Kok bisa lolos gitu. Nggak bisa lolos. Akhirnya ya sial juga itu saya bilang sial juga. Sial-sialan. Sial-sialan. Mujur-mujuran. Tapi saya bilang sekali lagi industri event memang berada di titik yang sangat nadir lah hari ini dan dengan kami diberi ruang sebenarnya kalau event sekarang sih sebenarnya sudah jalan ya. Kalau kita bilang sudah jalan tapi memang belum semua. Karena banyak hal kenapa belum semua. Satu pertama mungkin sponsor. Artpro pasti bisa rasa lah. Ini sekarang lagi cari sponsor sekarang susah banget. Bahkan boleh Sponsor dibilang yang terkena dampak. iya, makanya Bu. Makanya Om Zaki begitu. Bahkan kalau kita boleh bilang mustahil lah sekarang cari sponsor. Pun ada juga ada beberapa tapi nilainya tidak iya. Tapi kalau dengan kondisi sekarang ya terima aja, ya, yang mana-mana aja, iya. Saya mau bahas soal pelaksanaan pilkada sih. Oh iya. Ini teman-teman di IO gimana melihat ini? Mungkin sempat ada pro kontra juga di teman-teman IO. Ya pastinya sih, karena kan kalau kita aja yang apa maksudnya pengusaha-pengusaha pelaku-pelaku IO itu kan panjang banget ya interval waktu kita tidak berkegiatan tiba-tiba ada pilkada. KPU yang selaku IO plat merah. Nah itu udah gitu kan secara nasional pula yang kita tahu kan kalau secara nasional itu banyak banget tempat-tempat yang masih titik merah gitu. Tapi kan mau nggak mau tetap terlaksana gimana. Nah itu memang berasa banget. Bukan cuma IO yang merasa keberatan, liga pun sepak bola juga merasa keberatan dengan itu. Ya, dari Pak Ketua gimana nih lihat itu? Kalau kami dari sisi asosiasi kan melihatnya mungkin dari atas ya, dari atas melihatnya secara utuh. Bahwa kalau bicara pilkada secara keseluruhan atau pemilu secara keseluruhan adalah satu rangkaian yang apa namanya ya memang menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya karena kan memang itu kepentingan politik dan seterusnya. Tapi bahwa di dalamnya terjadi sesuatu yang kenapa dia bisa kita tidak ya mungkin ya apalah mungkin inilah kondisinya bahwa kami sebagai
ya masyarakat juga tidak bisa terlalu, karena ini memang kepentingannya lebih besar ya. Iya. Kepentingannya KPU, kepentingannya pemerintah terhadap pelaksanaan pilkada ini, kita bilang ini kepentingannya lebih besar. Kan sudah banyak diskusinya. Saya tidak mau masuk lebih dalam karena kan ini barang sudah bahan diskusi, bahkan di LC sudah dibahas mana penting pilkada atau kesehatan dan seterusnya. Kita tidak akan masuk ke situ. Tetapi memang sebagai bagian dari industri, pilkada ini juga banyak hikmahnya ke teman-teman. Ini kita sampaikan saja. Hikmahnya beberapa ya memang teman-teman beberapa juga justru terlibat menjadi tim di dalam membantu yang selama ini AC-nya disewakan, gensetnya disewakan, lama-lama nganggur di gudang. Itu dipakai lagi ya. Ini mulai dipakai, lighting, sound system, itu sudah mulai dipakai. Itu hikmahnya. Teman-teman live juga mungkin sering banyak kedapatan job ya. Oh iya, dari pilkada ini luar biasa. Bahkan ada beberapa teman-teman IO memang yang menjadi konsultan rekanan erat langsung dengan salah satu calon untuk Makassar ya. Dan memang ini menjadi event yang luar biasa buat teman-teman IO. Jadi sekali lagi kalau ditanya dari sisi bisnis, ya ini saya bicara bisnis saja ya. Pilkada ini memberi ruang yang bagus bagi industri event bergerak. Walaupun tidak bisa secara keseluruhan, karena kan ya tidak semua yang bisa mengakses untuk event pilkada. Apalagi memang ada banyak IO yang itemnya berbeda ya, eventnya berbeda, item eventnya berbeda. Jadi secara teknis begitu Om Zaki, bahwa ya pilkada ini hikmahnya ya sekali lagi industri event ini kan memang perlu diketuk-ketuk supaya bisa jalan lah. Seperti apa yang Arpur lakukan hari ini kan sekali lagi nih pecah telur. Jadi mudah-mudahan setelah ini besok-besok bisa lagi nih ada event-event lain. Dia mulai bikin publikasi untuk event-event. Kan beberapa ini event masih kucing-kucingan, terus terang kucing-kucingan. Main kucing-kucingan. Masih banyak. Oke. Begitu. Nah, itu kita berharap dengan adanya pilkada hari ini, tanggal 9 besok, kemudian bagian rangkaian-rangkaian, banyak turunannya itu. Karena event pilkada kan sebenarnya event lengkap ya. Bahkan kemarin waktu kami pelantikan tanggal 9 September itu kemarin, kami ngundang 4 calon tersebut. Kami undang sebagai mitra. Jadi memang kebetulan teman-teman calon-calon wali kota dan calon wakil wali kota ini kan rata-rata background-nya dekat dengan teman-teman lain. Jadi 4-4-nya kami undang hadir. Dan dalam diskusinya memang kami sampaikan bahwa termasuk tokoh-tokoh politik itu adalah mitra dan klien-klien dari teman-teman IO. Karena kan kepentingan kampanye itu kan secara profesional membutuhkan tenaga jasa IO. Makanya kami undang juga sebagai bagian dari itu. Waktu kongres kemarin. Waktu pelantikan. Waktu pelantikan ya. Tanggal 9 September. Secara umum apa sih yang inovasi apa yang sekarang lagi dilakukan? Apa mungkin ada inovasi atau hal-hal baru yang diterapkan oleh teman-teman IO? Inovasi, kalau ngomong inovasi sih pastinya penyesuaian dari new normal aja sih. Di luar dari itu mungkin ada beralih konsep mungkin? Kalau konsep tetap sama ya? Tetap sama, karena kan kalaupun beralih konsep ya virtual itu tadi, cuman kan beda banget gitu. Mungkin di sebagian tema-tema mungkin bisa diterapkan, tapi kebalikannya di tema lain itu nggak masuk gitu. Jadi tetap harus secara fisik. Jadi kita menggodok aja gimana nih kapan mulainya, dengan sabar aja nunggu kapan nih kita bisa mulai melakukan event lagi, karena kan mungkin kalau pelatihan itu bisa virtual, online secara kecil-kecilan atau mungkin per toko-toko bisa. Tapi kan ini kita banyak banget yang terlibat di dalamnya, yang memang harus jalan secara fisik, offline. Pak, mungkin terakhir sih, kira-kira apa harapannya kepada pemerintah nih Pak, teman-teman dari IO ini? Jadi kami punya data Om Zaki. 2019 itu industri IO, kami ambil sampel kira-kira sama yang tadi, 50-60 perusahaan. Ternyata industri event di Makassar itu menyumbang omset perputaran uang itu ada di angka sekitar 400-500 miliar. Cukup tinggi ya? Iya. Ya. Itu dari 50-50 sampai 60 event organizer ya. Kita coba kalkulasi omsetnya. Berapa sih omset mereka di 2019? Ini
kami ambil sampel saja, angkanya kami juga cukup kaget. 400 sampai 500 miliar. Itu dalam kurun 2019. Yang kami mau sampaikan kepada pihak pemerintah juga, kalau ini pertanyaannya kaitannya sama pemerintah, dan termasuk sebenarnya dengan teman-teman ya masyarakat umum lah, karena kan industri ini memang industri baru. IO ini sebenarnya industri lama, tetapi secara Publik. secara profesi dia profesi baru lah. Iya. Karena kan kalau dibilang anak IO dulu itu masih dibilang bukan profesi ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah berbentuk asosiasi. Dulu bahasanya panitia pelaksana, Pak. Ya, panpel lah, panpel. Nah, sekarang sudah jadi profesi. Bahwa industri ini memang punya masa depan, kemudian ada perputaran bisnis di situ yang cukup besar dan cukup bagus. Dan kami mau sampaikan kepada pemerintah, dengan omset sebesar itu yang terjadi di Kota Makassar dan seterusnya, saya pikir industri ini dengan kurang lebih 2.000 orang di baliknya ya. Ini kami coba asumsikan itu sekitar 2.000 orang di baliknya. Ini baru karyawan yang terlibat ya, karyawan dan keluarga inti. Belum turunan-turunan lainnya yang freelance terlibat di dalam. Iya, freelance belum termasuk itu. Ya, kalau kita kalkulasi mungkin kali 2 lagi. Jadi sekitar 4.000 orang di balik industri event yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan ini punya sumbangsi yang besar dalam perputaran roda ekonomi. Dan karena kami punya sumbangsi besar, tolong perhatikan industri ini. Tolong perhatikan industri ini, beri kami regulasi yang jelas. Kemarin ada informasi terkait bantuan insentif dari pemerintah terkait industri pekerja kreatif. Ya. Sampai hari ini memang belum ada informasinya yang detail masuk, tetapi dengan Ibu Maya, makanya saya berharap sebenarnya ada Bu Maya juga hari ini. Tapi Harusnya sih datang, Pak, iya. cuman karena ada nanti silakan lah Fajar mungkin secara telepon bisa lah konfirmasi ini. Jadi ada BIP namanya, bantuan insentif pemerintah, itu sudah jalan untuk sektor pariwisata hari ini, itu baru untuk hotel dan restoran. ya. Nilainya sekitar 45 miliar untuk Makassar atau Sulawesi Selatan. Cukup Makassar banyak apa Sulawesi Selatan, ya. Dan bantuan ini sudah berjalan untuk hotel dan restoran yang taat pajak. Jadi ada ininya lah, ada syarat-syaratnya, ya ada persyaratan. Maksud saya ketemu Bu Maya waktu opening, Mbak Irma, waktu openingnya Royal Wedding itu tanggal berapa ya? Ada pembukaan Oktober kalau nggak salah ya? Iya. Akhir Oktober. Awal Oktober ada pembukaan Royal Wedding, saya ketemu Bu Maya juga tempo hari, saya sampaikan bahwa beliau yang sampaikan, nanti ada itu bantuan insentif pemerintah juga, tetapi tahun ini yang baru berjalan adalah untuk sektor hotel dan restoran. Untuk industri IO katanya tahun depan. Oh, tahun depan. Ya, cuman angkanya seperti apa kami belum tahu. Makanya sebenarnya kalau ada nanti minta tolong nanti teman-teman dari media juga bisa mengkonfirmasi ini. Bantuan insentif untuk IO itu kapan keluar dan bentuknya akan seperti apa. Karena memang ini ya mau tidak mau boleh dibilang ini memang industri event pariwisata itu kan, kalau kita bicara pariwisata sebenarnya 3. Hotelnya, kemudian travel agentnya, yang kedua activation eventnya. Jadi kan kalau orang mau datang berlibur kan pasti cari hotel, cari travelnya, kemudian cari apa eventnya, Objeknya. iya, objeknya, destinasi dan eventnya apa di situ. Jadi memang ini 3 serangkai ini, dan kami sebagai sebuah industri event, termasuk pameran di dalamnya, itu adalah sebuah activation event yang mendorong industri pariwisata. Jadi kalau cuma 2 ini yang terus diperhatikan, memang sektor event organizer ini sebagai satu bagian dari pendukungan terhadap industri pariwisata tidak diperhatikan, ya kira-kira tidak lengkap apa yang dilakukan pendampingan oleh pemerintah. Apalagi sejak 2-3 bulan lalu pemerintah pusat, khususnya Pak Presiden ya, sudah buka ruang nih, sudah mendorong untuk industri pariwisata pada umumnya untuk lebih sudah bergerak. Sudah mulai bergeliat kembali. Dan mungkin itu yang ditangkap sama teman-teman IO ya. Iya, makanya sudah jalan Om Zaki itu yang gitu-gituan. Cuma memang saat ini yang jalan baru hotel dan restoran. Kalau yang termasuk di dalamnya ada sertifikat CHSE. Ya. Itu cleaning apa dan seterusnya. Tapi di industri event organizer kan ada bantuan juga yang kami belum dapat detailingnya seperti apa. Tapi kami berharap sekali lagi
apa yang dilakukan pemerintah nanti bisa dikerjasamakan dengan baik oleh asosiasi, karena kami yang kira-kira ya punya monitoring terhadap data dan angka anggota. Makanya kami sampaikan tadi fakta-faktanya, kami punya 400 sampai 500 miliar omset yang terjadi 2019. Ini adalah angka yang cukup besar bagi perputaran bisnis di Makassar. Sehingga ini kami harapkan dapat dukungan. Iya. Jadi industri ini bukan industri main-main hari ini. Bisnis Betul. IO adalah bisnis yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam upaya, karena sekali lagi di baliknya ada 2.000 sampai 4.000 orang yang bekerja di balik industri ini. Belum lagi impact soal omset ya, Ya. yang pasti berpengaruh ke Pastinya, pemerintah pastinya. juga. Ya, Nah, oke, mungkin dari obrolan kita, mudah-mudahan dari obrolan kita ini pemerintah, khususnya pemerintah ya, Dinas Pariwisata pada khususnya, bisa mendengar keluhan teman-teman IO dan bisa menjawab masalah apa yang sedang dihadapi oleh teman-teman event organizer. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara, Bu. Pak Uceng, Ya. Ibu Mila, terima kasih banyak waktunya. terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa membuka pola pikir pemerintah yang baru, bisa membuat berubah mindset kebijakan lah untuk khususnya untuk teman-teman industri event. Oke teman-teman Open Mind, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu di Open Mind berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.